Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Desa Hebat Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk berdiskusi, untuk bertukar pikiran, ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu kepala desa di Kabupaten Lombok Tengah. Beliau ini luar biasa, di masa atau di periode beliau bisa menginisiasi desa wisata. Yang ada di belakang saya ini adalah salah satu hasil dari ikhtiar beliau, usaha beliau untuk membangun desa wisata. Nama desanya Desa Lendang Are, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sudah hadir bersama saya kepala desa yang luar biasa, milenial dengan ide dan gagasan yang luar biasa, Bapak Ayunan SPD MPD. Saya panggil Bang Ayunan saja. Kita ngobrol-ngobrol santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat kita saling mendoakan. Saya sengaja bersama dengan beliau ngobrol pada kesempatan ini untuk dimaklumi channel ini channel Desa Darumaji. Jadi sudah ada beberapa kepala desa yang kita undang melakukan podcast dan alhamdulillah sekarang bersama dengan kepala desa Lendang Are. Ini Kak Ayunan, Ya. dulu sebelumnya kan pendidik ya, Ya, betul, guru, betul, guru. Itu bergelut dalam dunia pendidikan, kemudian menjadi fasilitator. Apa yang memotivasi Kak Ayunan menjadi kepala desa? Kenapa memilih desa menjadi tempat berkhidmat? Itu pertanyaan yang sering saya sampaikan atau utarakan ke teman-teman kepala desa. Apa sih motivasinya? Ya, gitu. Yang pertama, kalau berbicara membangun, kan pada prinsipnya tentu kita semua membangun desa, membangun wilayah. Di dunia pendidikan tentu kita membangun desa. Hanya saja perbedaannya kalau berbicara pendidikan dengan desa, kalau dari sisi finansial, dari sisi anggaran, desa ini lebih besar dibandingkan dengan pendidikan. Lebih-lebih kan saya ini besar untuk mengelola yayasan yang bernaung di bawah Kementerian Agama. Kan jumlah anggarannya adalah tergantung dari jumlah siswanya. Itu yang pertama. Nah, kemudian desa, saya melihat kita kalau jadi kepala desa ini lebih total. Pengabdian itu secara menyeluruh, bukan hanya pada satu sektor. Berbeda kalau pendidikan ya sektornya pendidikan saja. Tapi kalau desa itu kesehatan, kemudian pendidikan, kemudian kegiatan sosial dan lain sebagainya. Itu yang Jadi motivasi. Motivasi. Jadi yang walaupun ini Dinda, saya sedikit dulu, saya sempat menolak ketika diminta calon jadi kepala desa. Begitu. Hampir 4 bulanan saya berpikir saya mau konsisten, mau fokus di dunia pendidikan saya. Kebetulan juga orang tua saya sudah meninggal, yang menjadi salah satu penggagas berdirinya yayasan itu. Sehingga saya bilang saya mau istiqomah di bidang ini. Jadi sempat tidak terpikir menjadi kepala desa? sempat. Hanya berpikir untuk mengabdi di dunia pendidikan untuk membangun desa. Luar biasa. Jadi dari penjelasan Kak Ayunan tadi itu, menjadi kepala desa ini lebih luas lahan pengabdiannya. Betul. Mantap. Lalu setelah menjadi kepala desa, apa gebrakan yang dilakukan? Baik. Yang itu mungkin tidak dilakukan oleh kepala desa sebelumnya. Yang pertama, kebetulan saya menjadi kepala desa ini, nasibnya saya itu agak gimana ya? Agak berbeda lah kalau dari sisi yang saya bilang berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Dari sisi suara, dengan 3 kompetitor, pada waktu juga itu kan ikutin incumbent. Oh, ada incumbent? Ada incumbent yang ikut. Berarti bisa mengalahkan incumbent. Yang sudah lebih lama membangun desa kita ini. Kemudian dari situ saya dapat suara yang cukup besar. Bila dibandingkan dengan suara beliau dengan calon yang selanjutnya, itu digabung kami masih lebih jauh. Nah, hal itu bagi saya adalah pertama menjadi motivasi. Artinya bahwa banyak sekali masyarakat Lendang ini berharap kepada saya untuk mewujudkan mimpi masyarakat supaya infrastrukturnya lebih baik, kemudian kesejahteraan lebih meningkat. Nah, kemudian yang kedua jadi beban. Jadi dengan suara itu jadi beban.
tetapi saya tetap lebih mengutamakan itu adalah menjadi sebuah motivasi. Sehingga gebrakan saya pertama adalah mengajak masyarakat sesuai dengan visi saya kebetulan dulu adalah beriman, sejahtera dan adil. Itu yang kami singkat dengan Lendang Bisa. Jadi beriman, sejahtera dan adil. Nah, Ya. nah, yang pertama saya lakukan dari awal dan sampai detik ini adalah gerakan beriman. Saya ajak warga dulu gotong royong setiap hari Jumat bersih. Ini programnya ya? Program ya. Nah, kenapa penting menurut saya kebersihan itu? Karena dunia wisata ini Sabta Pesona itu harga mati. Salah satu dari isi Sabta Pesona kan kebersihan, keindahan, dan seterusnya. Nah, kebersihan ini di samping pertama jadi motivasi saya adalah perintah agama. Karena takutnya saya nanti di era-era ke depan jangan sampai anak-anak kita berasumsi bahwa kebersihan itu perintah dokter. Kebersihan itu adalah perintah bidang kesehatan. Sejatinya kan kebersihan adalah perintah agama. Nah, itu anunya. Ya, yang dibangun itu dulu paradigma. Iya, paradigma. Jadi saya keliling ke semua, saya memanfaatkan media-media yang ada, salah satunya masjid. Kalau kita diundang ada kegiatan nuzul dan sejenisnya, saya cerita bahwa kebersihan itu begini dan seterusnya. Sampai pada waktu itu saya sering menganalogikan begini sama warga. Kalau saya, Bapak Ibu, saya bilang, kalau saya akan punya 2 rumah, ada rumah besar dan yang kedua rumah sederhana. Tetapi rumah besar ini dia tidak bersih. Tapi rumah yang kedua ini sederhana tapi bersih. Saya kok merasa lebih nyaman tinggal di rumah yang sederhana tetapi bersih daripada megahnya saja tetapi tidak bersih. Nah, itu saya sering sampaikan sama warga itu terkait dengan itu. Akhirnya kita mulai gebrakan. Setiap Jumat saya keliling mengajak warga untuk bersih-bersih. Saya sampaikan lewat media masjid. Nah, kemudian berjalanlah kegiatan itu. Kebersihan yang sampai detik ini tetap berjalan. Sampah warga diangkutkan. Kemudian kita waktu itu untuk mendukung itu adalah kami beli tanah, tempat pembuangan sampah, TPA-nya. Kemudian kita beli roda 3. Waktu itu awalnya untuk pelayanan sampah 2 itu. Nah, baru kemudian saya pindah ke sektor ini. Maksud saya pada tahun yang sama. Saya melihat potensi ini menurut kacamata saya kok tempat ini bagus. Nah, sehingga setiap tamu kayak Pak Kades ini kalau misalnya ke kantor desa pasti saya ajak ke tempat ini. Saya cerita. Kemudian setelah saya ngobrol saya tanya, menurut Bapak, menurut Ibu, menurut Mas, tempat ini bagus enggak? Bagus. Dia selalu mengatakan bagus. Jadi saya bilang, oh bukan saya aja yang mengatakan tempat ini bagus, berarti banyak yang mengatakan. Akhirnya kita mulai dengan ucapan Bismillah kita bangun tempat ini selama 3 tahun melalui dana desa 2019, 2020, 2021 itu yang kami lakukan. Nah, sebelum ke sini pasti nanti saya akan ngobrol-ngobrol juga tentang yang di belakang kita ini. Spot wisata yang dibangun oleh Kak Ayunan ini. Saya dengar kabar dulu dan saya juga sering keliling dulu. Jalan, infrastruktur di sekitar sini memang parah. Tapi setelah saya lewat tadi hot mic bagus itu gimana ceritanya? Alhamdulillah ya. Jadi ya bisa saya bilang ini adalah salah satu keberkahan. Karena untuk diketahui oleh kita semua bahwa tempat ini adalah peninggalan dari Datuk Lopan. Datuk Lopan adalah salah satu tokoh yang sangat terkenal. Tokoh spiritual di Lombok. Spiritual yang sangat dikenal di seluruh jagat Lombok ini. Nah, di samping beliau dulu mensiarkan agama Islam di tempat ini, beliau juga pernah menikah. Beliau pernah menikah dengan warga di sini, dusun saya, dusun Kuangpati 1. Tetapi pada waktu itu kan masih Kuangpati, belum ada 1-2. Sekarang keturunan beliau masih tinggal di sini? Tidak ada. Beliau bahasa Sasaknya istrinya Bangkon. Jadi tidak ada turunan. Tidak ada keturunan. Jadi sangat jadi saya melihat tempat ini dibangun oleh ulama yang sangat karismatik, ulama yang sangat luar biasa. Itulah yang saya yakini bahwa kalau kita kembangkan tempat ini, karena kan dulu beliau mengembangkan tempat ini itu ada bendungan di atas. Jadi bukan yang ini peninggalannya beliau. Jadi di atas kita masih ini ada lagi bendungan di atas. ada di atas kecil. Nah, itu peninggalannya. Nah, nawacita beliau kan untuk kesejahteraan. Salah satunya adalah bagaimana mesejahterakan petani supaya kebutuhan petani tentang air ini tercukupi.
Nah, saya pada saat itu tahun 2019 itu saya panggil beberapa pemuda, tokoh-tokoh muda, saya ajak diskusi tentang ini. Kalau kita misalnya buat ini menjadi tempat wisata bagaimana? Karena Datuk Lopan dulu berjuang untuk kesejahteraan. Kita tetapkan itu. Tetapi pada sektor yang berbeda. Artinya perjuangan awalnya itu supaya air ini mengalir ke seluruh warga, tetapkan, tidak boleh berhenti. Nah, tetapi ada juga yang sektor lain wisata ini yang bisa kita kembangkan. Ya, bisa kita kembangkan. Tapi prinsipnya tetap untuk kesejahteraan. Iya, kan begitu? Ya, betul. Yang inti prinsipnya adalah untuk kesejahteraan. Sehingga dari 2 tahun ini, tahun kemarin, mohon maaf, ya 2 tahun ini kita kembangkan tempat ini. Ini sudah mampu membangun 2 balai posyandu dari PADS kami. Dari PADS ini kami sudah bangun 2 balai posyandu yang sumber anggarannya adalah dari PADS. Yang mana PADS itu bersumber salah satunya dari sektor wisata dan sektor pengelolaan air yang kami untuk PAMDes air ke warga ya. Ke warga. Kita inventarisasi dia dibutuhkan oleh dan kita layani semua warga yang memang membutuhkan air ini. Ke Ayunan ini kan menarik. Saya dapat cerita kalau lokasi ini, tempat ini dapat dana sampai 6,5 miliar. 6,8 ya. 6,8 miliar. Ya, Oke. Gimana strateginya? Ini mungkin bisa dicontoh nanti sama desa yang punya potensi sama tapi belum bisa dikembangkan. Nah, ini saya tanyakan persoalan ini agar menjadi inspirasi bagi desa yang lain. Bagaimana caranya bisa dapat sampai hampir 7 miliar loh, bukan uang kecil itu. Betul. Ya. Pertama, tadi sempat saya tidak jawab terkait dengan jalan yang dulu jelek kemudian bagus. Imbas dari sektor wisata ini, jadi saya kemana-mana, dinas kemana saja yang saya kunjungi selama saya jadi kepala desa, saya cerita bahwa kami punya potensi untuk menjadi desa wisata. Tetapi kemudian dengan infrastruktur seperti itu kan tidak mungkin orang mau berwisata ke tempat itu. Jadi itu saya selalu ungkapkan. Saya ke Jakarta pada tahun 2020 2 kali pada waktu saya ceritakan hal yang sama di kementerian. Pada waktu saya di Kementerian SDM, kemudian di Kementerian PUPR pada waktu itu zamannya Mami Ewin, kepala Bapeda yang lama. Kebetulan saya sama beliau. Jadi kita cerita tentang itu dan kami ini juga bersebelahan dengan Kabupaten Lombok Timur. Yang Lombok Timur itu infrastrukturnya lebih bagus ketimbang kita. Nah, itu yang saya selalu ceritakan. Dan alhamdulillah 2021 kita diberikan dak pertama itu dengan anggaran waktu itu kalau saya tidak hilap 5,6 miliar. Iya, miliar untuk jalan. Untuk jalan saja untuk jalan saja. Pertama itu tahap pertama, yaitu panjangnya adalah 2 kilo 720. Jalur yang mulai dari kantor desa sampai dengan wilayahnya Wajageseng. Nah, itu yang 2021 ya. 2021. Jadi baru finish di 2022. Lain yang 2022. 2022 dapat lagi kita. 2022 kita dapat 3 kilo 200. Dak juga. Itu dengan anggaran 6,2. 6,2. Nah, kemudian tempat wisata ini kita dikasih 6,8. Pertanyaannya tadi bagaimana caranya kita dapat ini? Bagaimana cara meyakinkan stakeholders supaya kita bisa dapat dana segitu? Yang pertama begini dulu. Saya lihat kan di sebelah kami ini banyak desa wisata. Ada Mas-mas yang sudah terkenal lama. Kemudian ada Wajagesang, kemudian ada Aibual. Yang Aibual juga pernah dapatkan dak 1,5 pada tahun 2018 kalau saya tidak hilap. Satu kekurangannya menurut saya, dia tidak memiliki master plan. Nah, saya coba anggarkan itu master plan di 3 titik ini. Kemudian ada spot wisata yang kami akan kembangkan lagi. Itu juga sama peninggalan Datuk Lopan, namanya Abangan. Kami sudah sepakat namanya adalah Tembang. Tembang itu akronim dari Tembok Abangan. Jadi kami akan berikan nama Tembang Loan nanti. Di luar ini. Di luar ini. Di luar ini. Kayak tembok Cina. Jadi itu tumpukan tanah yang Datuk Lopan dulu mengajak jamaah entah berapa tahun sehingga menjadi kayak benteng. Kayak benteng. Kayak benteng itu yang kami akan kembangkan untuk selanjutnya setelah
kegiatan ini kita sudah berhasil dalam arti membangun perekonomian yang ada di wilayah kita di sini. Jadi ada rencana untuk mengembangkan ke wilayah yang lain ya. Betul. Tadi sampai master plan. Iya, itu kan dibuat master plan. Ya, dibuatlah master BPD, plan-nya. Diskusi panjang. Pak Kades ini mau buat master plan apa? Ada bilang kan? Karena kan apa ya? Seolah-olah masyarakat diajak bermimpi. Tempat ini jelek, sudah jalannya jelek, masa memungkinkan orang mau berwisata ke tempat ini? Itu yang terjadi, itu yang apa? Yang ada di benak masyarakat. Bahkan ada yang ekstrem. Karena wisata ini kan masih banyak masyarakat yang identik dengan hal-hal yang negatif. Sehingga beberapa banyak pada awal-awalnya tidak setuju kita menjadi desa wisata. Toh nanti tempat orang pacaran, tempat ini itu banyak mudaratnya begitu kira-kira betul ya. Nah, tetapi saya coba ceritakan, rajin saya silaturahim ke warga, lebih-lebih media masjid saya manfaatkan betul, media musala, saya cerita bahwa jangan dibayangkan desa wisata itu sama seperti Senggigi, sama seperti katakanlah Kuta, pantai gitu, beda. Karena kalau desa wisata ini saya cerita bahwa yang kita mau jual adalah kehidupan masyarakat desa. Apa yang ada di desa. Jadi local wisdom. Iya, local wisdom. Kira-kira begitu. Itu yang kita akan kembangkan. Nah, kemudian yang selanjutnya punya master plan ini kan. Akhirnya BPD, oh iya dah. Kita disetujui anggaran untuk buat master plan. Berapa waktu itu? Kami anggarkan master plan pada waktu itu 56 juta. Oh, sampai tuntas? Sampai tuntas. Jadi 3 titik ini. Titik ini, kemudian Tembang itu sama pusat desa. Karena kami bermimpi pusat desa itu suatu saat akan menjadi pusat perekonomian kayak di Jelojo lah kira-kira begitu. Jadi banyak kegiatan perekonomian yang di situ kayak Mas Bage, kira-kira begitu. Itu yang menjadi mimpi kami selanjutnya. Nah, setelah itu kemudian saya punya teman sekolah, dulu teman saya sekolah dia jadi PNS di Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian saya tanya dia kan, bro, saya bilang, siapa sih yang berpengaruh di Dinas Pariwisata? Dia bilang, oh ya kepala dinas dengan Kasubag. Oh boleh saya dikenalin bro, saya bilang. Oh boleh. Akhirnya singkat cerita saya pergi berkunjung. Silaturahim. Cuman kan pola saya selama ini alhamdulillah, dan ini menurut saya cukup bagus sejatinya. Jadi jangan ke dinas hanya orientasi kepada dapatkan bantuan, tetapi silaturahim itu harus. Chemistry kita, kedekatan kita sama orang-orang harus kita lakukan. Nah, saya tidak langsung cerita bahwa begini, enggak. Saya hanya bangun chemistry saja. Seperti saya dengan Mas, jadi ngobrol-ngobrol saja. Nah, setelah saya merasa dekat karena saya sudah punya nomor WA-nya, berkali-kali saya WA, akhirnya saya cerita, boleh saya presentasi pada waktu itu saya bilang. Namanya Kasubagnya mau mempresentasikan master plan itu. Itu ceritanya. Saya mau presentasikan master plan itu. Oh boleh. Ini kebetulan saya bawa filenya, saya bilang. Saya pakai flash disk. Dulu yang jadi Kasubag sekarang jadi Kabid. Dulu namanya Lalu Agus namanya. Itu ya Kasubag beliau dulu. Kasubag Perencana di Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. Akhirnya singkat cerita saya presentasi, beliau tertarik. Wah menarik juga ini Lendang Are. Apa yang sudah Anda bangun? Dia bilang tadi. Saya sudah bangun. Pertama, kami sudah punya taman, saya bilang. Terus kami sudah punya gazebo berugak yang dari kayu. Terus pengunjung kami sudah ada, walaupun masih gratis zaman itu. Gratis. Dan sangat terbatas lah. Iya. Terus kemudian kita buat satu titik angkringan dulu di tempat yang sekarang ini berubah warnanya. Dulu ini angkringan dari bambu. Jadi tamu bisa kita layani makan minum ala kadarnya di tempat ini. Datanglah beliau, karena dia lihat itu, akhirnya izin, boleh saya berkunjung Pak Kades. Saya sangat senang. Waktu itu jalan masih jelek. 2020 itu, dan masih jelek jalannya. Dia berkunjung ke sini, wah menarik. Satu yang membuat saya makin termotivasi oleh Dinas Pariwisata. Dia bilang, banyak desa ingin dapatkan program pemerintah, tidak ada upaya. Anda ini sudah melakukan melalui dana Anda. Ini saya bangga sama Desa Nahar. Sudah menganggarkan melalui dana desanya untuk membangun, walaupun fasilitas ini sangat sederhana. Itu yang membuat dia bangga. Akhirnya singkat cerita, keakraban semakin berjalan. Akhirnya dia cerita, besok ada DAK Pak Kades. Saya coba ajukan di situ, katanya beliau kan. Akhirnya singkat cerita kami maju.
berempat pada waktu itu, berempat desa. Nah kan di kementerian untuk DAK ini kan nama aplikasinya Krisna, nama aplikasinya. Di aplikasinya pemerintah itu ada Krisna. Nah, pada saat mau menginput ini, dua desa ini tidak bisa menunjukkan dia punya master plan, dia punya DED. Ya. Nah, kemenangan kami di situ. Karena sudah ada master Iya, plan. ada master plan, ada DED. Pihak pusat sangat setuju dengan itu. Tinggal rekomendasi Pak Bupati. Ya. Nah ini saran saya kepada teman-teman yang mau mengembangkan bukan hanya pada sektor wisata, sektor apa saja. Tentu pimpinan kita tertinggi tidak bisa kita lupakan. Karena DAK itu harus ada rekomendasi dari Bupati dan Wakil Bupati. Ya. Maka kedekatan kita selaku anak buah kepada pimpinan harus kita lakukan. Ya. Nah sehingga pada waktu itu secara bersenda gurau Pak Kasubag, masih jadi Kasubag, dia tanya sama saya, Bapak dulu pilih siapa? Akhirnya saya terbuka, oh saya pilih ini, saya bilang. Iya, iya. Sampai saya bilang, kalau Pak Bupati dan Wakil Bupati tidak kenal saya, ini jaminannya Pak Kabit. Saya bilang, Pak Kasubag, saya bilang, saya tidak dikenal. Ya. Ini Pak, mana rekomendasi itu, tidak perlu, saya nanti yang menghadap sama beliau, minta Ya. tapak gading tanda tangannya beliau. Wah benar itu Pak Kades, iya. Akhirnya udah lanjut, kemudian dia tahu info, oh betul ya. Jadi hal itu kalau menurut saya yang bisa kita lakukan di pemerintahan ya. Satu master plan. Master plan, Yang ya. kedua pendekatan. Iya, pendekatan, ya. Lobby lah begitu. Iya, betul, Tapi betul, tadi betul. kata kuncinya, teman-teman, kata kunci dari beliau itu melakukan pendekatan itu jangan melulu mau dapat bantuan, tapi bangun silaturahim saja. Betul. Nah kadang itu yang saya lihat di beberapa kepala desa ya, bukan hanya di Lombok Tengah tapi mungkin yang lain, jadi mereka silaturahim pada saat ada kemauan gitu ya. Padahal yang kita inginkan sebenarnya adalah bagaimana ikatan emosional itu bisa bisa terbangun ya. Karena kita kan sama-sama pemerintah. Betul. Gitu. Jadi ingat yang mau bantuan 6,8 miliar Bahkan atau bisa yang lebih dari itu, miliar, bahkan ya. lebih dari itu, kunci utamanya harus ada master plan. Kalau saya simpulkan sih sebenarnya harus meyakinkan. Betul. Jangan hanya modal ucapan, tapi kita harus yakinkan pemerintah pusat, yakinkan pemerintah provinsi, kabupaten bahwa apa yang kita lakukan ini memang betul-betul menjadi kemaslahatan orang banyak dan kita bisa melakukannya. Nah terakhir Kak Kades ini, saya ingin Kepala Desa ini memberikan testimoni atau pesan-pesan lah, bukan testimoni, pesan-pesan untuk desa-desa yang sedang ingin membangun seperti yang dibangun sekarang di Desa Lendangare ini. Apa pesan-pesannya? Baik, saudara-saudaraku semua yang mudah-mudahan seluruh kepala desa se-Indonesia ini bisa mendengar, bisa melihat tayangan ini. Pesan saya pertama tadi itu adalah, kalau menurut saya menjadi seorang pemimpin ini silaturahim, karena agama juga mengajarkan demikian. Jadi silaturahim itu tidak boleh terputus. Saya contohkan di pribadi saya, mohon maaf, bukan saya bermaksud untuk riak, untuk sombong, mohon maaf. Mantan kepala Bapeda itu sudah pensiun. Sampai detik ini saya sering ke tempat beliau, tidak pernah saya putuskan. Dua camat, ada Miawan dulu, kemudian lalu Sarkin, sampai detik ini komunikasi saya tetap berjalan. Silaturahim tetap Bahkan berjalan. saya ke rumahnya, ke kantornya, sampai detik ini saya masih lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang namanya pro kontra pasti itu ada orang yang setuju dan ada orang yang tidak setuju. Tetapi bagi saya, kalau orang yang tidak setuju itu justru itu adalah menjadi motivasi kita. Jangan pernah membuat cibiran-cibiran itu membuat kita semakin down, tetapi buatlah cibiran-cibiran itu menjadi sebuah motivasi, semangat untuk kita bergerak. Itu mungkin beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Ya, makasih Kak Ades. Ini kita punya komunitas namanya Desa Hebat Indonesia. Jadi nanti bagi teman-teman yang dari luar Pulau Lombok ingin berkunjung, saya siap jadi guide-nya. Nama wisatanya ini wisata Tandung Andung. Nah, apa artinya Tandung Andung? Nanti pada saat kunjungan akan dijelaskan oleh kepala desanya. Terima kasih Pak Kades atas waktunya. Salam Desa Hebat Indonesia. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe
channel ini untuk kemaslahatan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.